Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan pembahasan terkait dengan rukun-rukun wudu. Bahwasanya ada yang disebut dengan rukun wudu atau hal-hal yang wajib dilakukan ketika berwudu, walaupun kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apa saja yang termasuk bagian dari rukun wudu. Mereka bersepakat tentang 4 hal, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu yang mereka bersepakat. Kenapa? Karena hal ini terdapat di dalam Al-Quran dan disebutkan dengan kalimat yang jelas. Adapun yang lainnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu termasuk kepada rukun, dan ada yang mengatakan itu termasuk kepada sunnah-sunnah wudu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat wudu, kemudian baik itu syarat wajib maupun syarat sah, dan kita akan membahas terkait dengan sunnah-sunnah wudu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarat-syarat wudu terbagi menjadi 2 jenis. Yaitu ada yang disebut dengan syarat wajib, ada yang disebut dengan syarat sah. Jadi syarat-syarat wudu itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang disebut dengan syarat wajib dan ada yang disebut dengan syarat sah. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib adalah semua perkara yang apabila dapat terkumpul semuanya, maka seseorang diwajibkan untuk bersuci. Yaitu perkara-perkara yang semuanya harus ada, baru masuk kategori wajib pada seseorang. Ya, nanti ada beberapa hal yang kesemua ini harus ada pada seseorang, baru dia terhitung wajib untuk berwudu. Berarti ini dia perkara yang harus terpenuhi sebelum melakukan amal. Ya, itu yang maksud dengan syarat wajib. Adapun syarat sah yaitu perkara yang menjadikan sahnya amalan bersuci. Perkara yang kalau dilakukan baru bersucinya menjadi sah. Berarti dia terkait dengan faktor wudu itu sendiri, faktor bersuci itu sendiri. Jadi kalau syarat wajib Bapak Ibu, itu syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan sesuatu. Kalau syarat sah, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika sedang melakukan sesuatu. Ya, ada yang sebelum dan ada yang ketika. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menjadi syarat wajib? Syarat wajib yang pertama adalah berakal. Syarat wajib yang pertama adalah berakal. Maka orang yang gila tidak wajib dan tidak sah wudunya.
Wudu juga diwajibkan bagi orang yang wudu juga tidak diwajibkan bagi orang yang tidur dan yang terlupa. Jadi syarat yang pertama, baru wajib seseorang itu berwudu kalau dia berakal. Berakal ini baik nanti kategorinya dia sudah besar, ya karena kan kalau anak-anak yang masih kecil yaitu dia belum berakal, atau nanti apa, dia dalam kondisi sadar, sehingga kalau orang misalnya hilang akal dengan gila, ya, atau kemudian seorang hilang akal dengan kondisi dia tertidur. Mungkin nggak orang tidur dia melakukan suatu ibadah, mungkin ngigau kalau istilah kita nyebutnya kan. Misalnya ada orang tidur ngigau, dia ngigaunya berwudu, ya maka itu tidak dihitung. Wudu dia itu tidak dihitung. Kenapa? Karena ketika dia berwudu dalam kondisi tidak berakal, ya, walaupun itu tadi kan dia melakukan wudu dengan sempurna, ya Allah, apakah mungkin bisa seorang wudu ngigau sambil wudu? Ya ini satu hal yang mungkin saja terjadi. Nah, atau mungkin tadi di sini disebutkan yang terlupa. Orang kalau terlupa berarti dia tidak mengingat apa yang dilakukannya, nanti masuk dalam konteks dia tidak berniat, maka bagi dia juga tidak terhitung wajib berwudu. Tapi ini pendapat jumhur, ya Bapak Ibu, ini pendapat jumhur, yaitu pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Karena ulama Hanafi beliau tidak mewajibkan niat. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi sah-sah saja. Kalau orang tertidur kemudian dia ngigau wudu itu sah. Kalau dalam mazhab Hanafi, kenapa? Beliau tidak menjadikan niat sebagai rukun. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, niat itu rukun. Sehingga kalau ada orang wudu tanpa sadar, dia tertidur lupa dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, syarat wajibnya adalah berakal. Yang kedua, syarat wajibnya adalah balik. Ya, balik itu berarti orang yang sudah sampai usia taklif, usia yang dia sudah terbebani kewajiban untuk melakukan amal. Ya, balik ini sudah sering kita ulang-ulang ya, tanda-tandanya kalau laki-laki dengan mimpi basah, atau kalau tidak tumbuhnya sebagian rambut pada anggota tubuhnya. Kalau tidak juga maka ditentukan dengan faktor usia, yaitu usia 15 tahun. Usia 15 tahun itu otomatis sudah balik kalau ketentuan yang sebelumnya tidak terpenuhi. Kalau perempuan berarti dengan haid, atau kemudian tumbuhnya sebagian rambut, atau kalau tidak usia 15 tahun. Kalau yang dua sebelumnya itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Bisa jadi orang karena faktor hormonnya, ya mungkin ada kelainan hormon atau hal yang lainnya, ndak haid dia. Kalau perempuan misalnya ndak ada tanda-tanda dia sudah balik, maka patokan umur. Karena kalau umur pasti semua orang akan melampaui, kan ndak ada orang yang umurnya itu apa berhenti, kan ndak ada kan, umurnya terhenti kecuali kalau meninggal. Jadi hal yang ndak bisa dikejar orang itu umur lah. Tapi kalau pengalaman, kalau ilmu itu semuanya bisa dikejar. Tapi kalau usia tidak bisa dikejar. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wudu tidak diwajibkan kepada anak-anak dan tidak sah. Ya, jadi bagi anak-anak wudu tidak diwajibkan dan juga tidak sah kecuali dari seorang mumayyiz. Nanti ada istilahnya mumayyiz Bapak Ibu, disebut dengan mumayyiz ini itu orang anak yang dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Tapi dia belum balik, ya. Jadi ada anak-anak biasanya kalau di usia-usia 8, 9, 10 dia belum balik, tapi dia sudah mumayyiz. Udah malu dia keluar rumah, tidak pakai dalam artian telanjang gitu kan. Kalau anak-anak kecil kan tidak peduli dia, anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau udah besar, udah 8 tahun, udah malu dia. Nah, maka kalau ada sekarang orang udah besar tidak malu juga dia, itu tidak tahu lagi tahapan namanya. Ya, tidak malu dia keluar dengan pakaian yang minim, itu Allah alam.
Baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga yaitu Islam. Ya, harus beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam tidak terkena kewajiban untuk berwudu. Berikutnya, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Ini maksudnya Bapak Ibu berarti dia tidak dalam kondisi berhalangan menggunakan air. Ya, dia tidak dalam kondisi berhalangan menggunakan air. Mungkin faktor ada penyakit dalam tubuhnya, di anggota badannya. Maka kalau ada orang yang dia sakit tidak bisa menggunakan air, berarti dia tidak wajib untuk menggunakan air. Dia tidak wajib untuk menggunakan air. Atau kemudian apa? Dan mencukupi. Air ada tapi tidak mencukupi untuk berwudu. Cukupnya untuk apa? Cukupnya untuk minum saja misalnya. Maka apa? Bagi dia tidak terkena kewajiban berwudu. Nanti penggantinya adalah tayamum. Ini kita berbicara tentang konteks wudu. Karena ada orang yang tidak bisa menggunakan air, tidak wajib bagi dia berwudu. Ada orang yang air itu tidak ada, air itu tidak cukup, maka juga tidak wajib bagi dia berwudu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala yaitu hadas. Ya, syarat wajib seorang berwudu yaitu dalam kondisi dia berhadas. Dan maksud sini yaitu hadas kecil. Dalam artian apa? Kalau orang yang dia dalam kondisi tidak berhadas, dia tidak wajib berwudu. Ya, tidak ada kewajiban bagi dia berwudu. Walaupun nanti ini sudah kita bahas sebelumnya, sunnah baginya mengulang wudu kalau dia sudah melakukan satu aktivitas ibadah. Habis wudu dia sholat sunnah, kemudian selesai sholat sunnah dia mengulang sholat lagi, wudu lagi, itu sunnah. Ya, mengulang wudu setelah melakukan satu ibadah sunnah. Yang makruh kalau dia mengulang wudu tanpa ada melakukan satu ibadah apapun. Ya, habis wudu kemudian diulang lagi wudunya, itu makruh, tidak boleh. Tapi kalau dia sudah melakukan aktivitas ibadah maka diperbolehkan. Baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tadi orang yang dalam kondisi berhadas dia tidak wajib untuk berwudu. Dan syarat yang terakhir yang keenam yaitu suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita. Ya, khusus bagi wanita, kalau dia dalam kondisi haid dan nifas maka tidak ada kewajiban untuk berwudu. Tapi kalau sudah suci dari haid dan nifas maka wajib baginya untuk berwudu ketika akan melaksanakan ibadah yang mewajibkan wudu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lanjutkan pada yang disebut dengan syarat sah. Ya, syarat sah wudu. Apa syarat sah wudu Bapak Ibu? Syarat sah wudu ini sebelumnya kita jelaskan dulu bahwasanya ulama mazhab Hanafi beliau mengatakan wudu dapat dianggap sah dengan 3 syarat. Jadi nanti di sini ada 4 syarat. Kalau jumhur mengatakan wudu itu dianggap sah dengan 4 syarat. Jadi ada perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan syaratnya cuma 3 saja syarat sah wudu itu. Tapi kalau jumhur mengatakan ada 4 syarat. Ya, nanti dia ada perbedaan di syarat yang terakhir nanti. Jadi Bapak Ibu ada perbedaan. Mazhab Hanafi mengatakan syarat sah wudu itu cuma 3 saja. Kalau mazhab jumhur berarti Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan syarat sah wudu itu ada 4. Baik, apa yang pertama? Yang pertama adalah meratakan air yang suci ke atas kulit. Ya, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh hingga tidak ada bagian yang tertinggal. Jadi wudu baru dianggap sah kalau air itu rata di seluruh anggota wudu. Ya, berarti ini yang masuk dalam konteks rukun Bapak Ibu, yaitu wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kepala, dan yang terakhir kedua kaki sampai mata kaki. Harus rata air di keempat anggota wudu ini. Kalau ada yang tertinggal sedikit pun, ya maka apa? Wudunya tidak sah. Nah, ini kan syarat sah kan?
kalau ada yang tertinggal, walaupun kata Rasulullah dalam satu hadis, walaupun sebesar uang dinar itu ya kecil dia. Ya kan satu dinar itu kecil, karena satu dinar ini kurang lebih 4,25 gram emas, kan tidak besar, 4,25 gram emas. Ya, jadi kecil saja tidak terbasuh maka wudunya tidak sah. Nabi pernah nyuruh orang ulang wudu, kukunya tidak basah, disuruh ulang lagi. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Ada bagian yang tertinggal dari anggota wudunya. Jadi harus menjadi perhatian kita, karena tadi kalau tidak kena tidak sah. Kalau wudunya tidak sah berarti sholat yang dilakukan juga tidak sah. Karena nanti syarat sah sholat apa? Suci dari hadas, sedangkan dia masih masuk kategori berhadas karena hadasnya belum terangkat, karena wudunya belum sempurna. Baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ya, syarat sah wudu yang kedua yaitu menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Syarat sah yang kedua yaitu memastikan hilangnya apa saja yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Ya, sini saya buat contohnya seperti cat. Itu dia bisa sesuatu yang sifatnya melapisi, ya, membentuk lapisan, atau mungkin sesuatu yang bisa menyebabkan air itu terhalang, seperti minyak. Bapak Ibu, minyak itu bisa menyebabkan air terhalang. Minyak dan air itu kan tidak bisa bersatu. Jadi bisa saja badan di anggota tubuhnya tidak ada sesuatu yang sifatnya melekat, dalam artian membentuk lapisan, entah itu cat, entah misalnya lem misalnya gitu kan, itu kan membentuk lapisan juga seperti lem. Tapi bisa jadi apa? Dia bukan lapisan, cuman ada minyak. Coba Bapak Ibu, kalau ada minyak di suatu tempat, kita kasih air, akan terhalang, air itu tidak akan kemudian bisa bersatu oleh minyak. Jadi harus kita pastikan, misalnya tangannya berminyak, pastikan minyak ini sudah dihilangkannya, ya, sampai kemudian ketika air kena tidak terhalang lagi, air bisa masuk ke seluruh anggota tubuhnya. Jadi ini harus kita pastikan, dihilangkan dulu. Maka kalau sebelum kita berwudu itu yang dilakukan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudu kita. Baik, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, wudu menjadi sah ketika tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudu. Maksudnya adalah berhentinya semua hal yang dapat menyebabkan batalnya wudu sebelum wudu itu dimulai. Jadi dia tidak dalam kondisi yang kalau dilakukan wudunya tidak akan sah. Ya, seperti di sini contohan berhentinya darah haid atau nifas atau air kencing dan semacamnya. Jadi ketika seorang berwudu tapi hal ini masih ada pada dirinya, tidak akan bermanfaat wudunya, akan sia-sia. Karena dari awal apa wudu yang dilakukannya, atau dari awal dia masih ada melekat pada tubuhnya sesuatu yang kalau dia lakukan wudunya tidak akan sah. Masih ternyata dalam kondisi haid atau nifas, atau kemudian sedang buang air kecil berwudu, dia tidak bisa. Ya kan, sedang buang air kecil berwudu dia, maka otomatis wudu yang tidak sah. Kenapa? Karena dengan dia buang air kecil itu menjadi penyebab batalnya wudu. Dengan seorang wanita haid itu menjadi penyebab batalnya wudu, maka wudu yang dilakukannya tidak akan sah. Ini yang ketiga, yaitu tidak terdapatnya perkara-perkara yang menafikan wudu, yang menjadi penyebab batalnya wudu dari awal. Dan kemudian perkara yang terakhir, ya, yaitu ini terkait untuk tayamum, dalam artian konteks mengangkat hadas atau konteks bersuci, ya, baru sah kalau ini dalam untuk tayamum, masuk waktu untuk tayamum menurut pendapat jumhur, ya, selain ulama mazhab Hanafi. Jadi kalau dalam mazhab jumhur ulama, baru sah tayamum itu kalau sudah masuk waktu sholat.
sudah masuk waktu sholat, baru kemudian dia boleh bertayamum. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak. Ya, dalam mazhab Hanafi tidak. Ya, menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, ini juga disyaratkan bagi orang memiliki hadas yang terus menerus, termasuk seperti misalnya orang mengidap beser. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bagi orang yang dia memiliki penyakit seperti misalnya tidak bisa lagi menahan kencingnya, ya, setiap kencing nanti keluar sendiri tanpa bisa ditahannya, maka orang seperti ini dalam konteks wudhu pun dia baru wajib berwudhu itu kalau masuk waktu. Kalau masuk waktu. Atau misalnya kalau dalam konteks perempuan nanti ada yang disebut dengan darah istihadah. Ya, mungkin ibu-ibu lebih tahu, ada namanya haid, ada istihadah. Ada namanya nifas, ada istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah darah yang keluar di luar waktu haid dan nifas. Para ulama membahas untuk haid misalnya, haid waktu maksimal paling lama 15 hari. Di atas 15 hari masih keluar, itu namanya darah istihadah, bukan haid lagi. Ya, ini untuk ibu-ibu. Waktu maksimal nifas adalah 60 hari. Lebih daripada 60 hari masih ada darah yang keluar, itu namanya darah istihadah. Maka kalau orang dalam kondisi istihadah sebagai wanita, baru boleh berwudu kalau sudah masuk waktu sholat. Baru boleh berwudu kalau sudah masuk waktu sholat. Misalnya azan subuh, ya, azan subuh misalnya dikumandangkan jam 4:35 misalnya. Tidak boleh jam 4 dia sudah berwudu, tidak boleh jam 4:30 dia berwudu, tidak boleh. Harus nunggu masuk waktu sholat baru dia berwudu. Ya, berarti bagi wanita kan ketika istihadah tetap wajib sholat. Yang tidak wajib sholat hanya ketika haid dan nifas saja. Kalau istihadah wajib sholat. Maka kalau sudah masuk waktu sholat, ya kita umpamakan tadi subuh 4:35 baru dia pergi ke kamar mandi, ya, bersuci, ya, pastikan tidak ada lagi darah yang keluar, kemudian dia bersuci, setelah itu dia berwudu, baru melaksanakan sholat. Kalau misalnya ketika sholat ada yang keluar, lanjut, ya, lanjut, tidak perlu kemudian sholatnya berhenti. Itu disebut dengan rukhsah, keringanan, karena konteksnya darurat. Kalau enggak sholat nanti, ya pas sholat ada yang keluar, pas sholat enggak sholat nanti, maka ini bentuknya rukhsah. Tapi tadi apa? Dalam mazhab Syafi'i baru sah, ya, bahkan ini juga termasuk mazhab jumhur juga, baru sah apa? Seseorang berwudu kalau apa? Kalau sudah masuk waktu sholat. Atau kalau konteksnya umum, ya tidak hanya khusus perempuan, berarti orang yang dia tidak bisa lagi menahan keluarnya buang air kecil, mungkin karena faktor penyakit atau usia kadang. Oke, kan sekarang ada istilahnya popok dewasa, ya, buat orang-orang sudah lansia tidak bisa lagi nahan buang air kecil. Kan sholat ini Bapak Ibu dia selamanya wajib selama akal masih berfungsi. Maka memang sholat ini ibadah yang akan wajib selamanya. Beda dengan puasa, kan puasa kadang karena sakit permanen tidak wajib lagi. Sholat walaupun sakit tetap wajib sholat, ya, tidak ada kata berhenti sholat kecuali ini Bapak Ibu, akal tidak berfungsi lagi baru boleh tidak sholat. Jadi memang orang kalau sudah balik baru boleh tidak sholat tuh kalau dia sudah tidak berfungsi lagi akalnya, baik mungkin karena gila atau mungkin karena pikun, ya, orang yang sudah lanjut usia kadang dia tidak ingat apa-apa lagi. Saya masih ingat nenek saya, ya, sudah lama meninggal. Jadi ketika belum meninggal, sebelum beliau meninggal saya berjumpa, itu dalam kondisi sudah pikun, ya. Jadi kakek saya cerita kalau lagi sholat tuh kadang diajak sholat misah, tapi sedang sholat nanti orang belum salam udah salam duluan dia, baru ajak sholat jamaah. Ini kakek saya cerita kan, ajak sholat jamaah, nanti masih sholat udah salam duluan, tidak ingat lagi, ya. Maka sebenarnya seperti ini dia tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat, ya. Tapi apa? Selama dia masih berakal, walaupun tadi berbagai macam penyakit yang dideritanya, tetap wajib sholat, ya.
Mungkin nanti akan dijelaskan terkait dengan sholat, bagaimana saking sholat itu tidak bisa berhenti, walaupun hanya dengan isyarat mata lagi wajib sholat Bapak Ibu. Bahkan para ulama mengatakan walaupun dengan isyarat hati lagi, mata dan tidak berfungsi lagi, tidak bisa lagi, masih sadar dia, hatinya masih bisa, maka dengan isyarat hati. Saking sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Baik, nah inilah yang termasuk syarat sah. Jadi yang keempat, dan dalam mazhab Hanafi tidak seperti itu. Ya, dalam mazhab Hanafi ya, yang penting dia sudah berwudu walaupun belum masuk waktu sholat boleh-boleh saja. Tapi dalam mazhab jumhur mereka mengatakan harus sudah masuk waktu sholat baru seseorang boleh berwudu dalam kondisi di mana dia sudah tidak bisa lagi menahan buang air kecil. Nanti kalau pas sholat keluar ya lanjut, ya tidak masalah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang termasuk syarat sah sholat. Kemudian kita lanjutkan, yaitu terkait dengan sunnah-sunnah wudu dalam perspektif fikih empat mazhab. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah wudu. Nah, sebelum kita membahas tentang sunnah wudu, saya jelaskan di awal, ulama mazhab Hanafi membedakan antara perkara sunnah dan mandub. Jadi ada nanti disebut sunnah, ada disebut dengan mandub. Ya. Kalau ulama lain membedakannya nanti antara sunnah dengan adab. Ya, nanti ada sunnah wudu, ada adab berwudu. Nah, kalau ulama Hanafi mengatakan yang adab itu namanya mandub. Ya, ada sunnah, ada mandub. Ya, sunnah yaitu sesuatu yang sangat dianjurkan, yaitu amalan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus, yang hanya kadang-kadang ditinggalkan oleh beliau tanpa uzur. Jadi dalam konteks berwudu, amalan-amalan yang selalu terus dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkan, hampir tidak pernah ditinggalkan. Ya, hampir tidak pernah ditinggalkan. Yang mana hukumnya adalah diberi pahala apabila dilakukan dan dicela apabila ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, yang namanya sunnah itu, kalau dia sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan, itu dilakukan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, ya memang tidak berdosa, tapi ada celah. Ya, ada celah, dalam artian ini orang meninggalkan sebuah keutamaan. Tapi kalau mandub, ya mandub atau mustahab ini dalam mazhab Hanafi, yaitu amalan yang dilakukan oleh Nabi secara tidak terus-menerus dan dikenal sebagai adab-adab wudu. Ya, Nabi kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Ya, hukumnya diberi pahala apabila dilaksanakan dan tidak dicela apabila ditinggalkan. Ya, nanti para ulama yang lain mengatakan ini dengan istilah adab. Jadi Bapak Ibu, ada sunnah wudu, ada adab wudu, itu dua hal yang berbeda. Ya, ada sunnah wudu, ada adab wudu, itu dua hal yang berbeda. Kalau sunnah dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan ada celah. Tapi kalau adab wudu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan ya tidak ada celah, tidak apa-apa. Karena dia hanya terkait dengan adab saja. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini terkait dengan sunnah-sunnah wudu saja dulu. Baik, apa itu sunnah-sunnah wudu Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sunnah-sunnah wudu adalah ini dalam konteks empat mazhab Bapak Ibu, maka yang pertama adalah niat. Ya. Ini berarti dalam mazhab siapa? Dalam mazhab Hanafi. Jadi bukan berarti kemudian ini kemarin niat rukun Ustaz. Iya, niat rukun bagi tiga mazhab. Kan ini kemarin kita bahas, ada yang niat yang disepakati dan tidak. Jadi bagi yang tidak menyepakati rukun itu masuk ke sunnah. Ya, bagi yang tidak menyepakati rukun itu masuk ke sunnah. Nah, yang pertama sunnah wudu yaitu niat dalam mazhab Hanafi. Ya, dalam mazhab Hanafi niat itu menjadi sunnah dalam berwudu. Dan kapan dilakukannya? Yaitu sebelum istinja. Ketika seorang akan istinja, dia sudah meniatkan untuk berwudu. Agar kemudian apa? Semua ibadah yang dilakukannya mendapatkan pahala. Jadi dalam mazhab Hanafi beliau mengatakan kalau ada orang berwudu tanpa niat, wudunya sah, tapi tidak dapat pahala dari wudunya. Hanya sebagai sebuah amalan yang menjadi penyebab dia boleh melaksanakan sholat. Tapi kalau diniatkan baru dapat pahala. Ya, ini yang sudah sering saya sampaikan, niat menjadi pembeda antara satu kebiasaan dengan
ibadah. Baik, kemudian sunnah yang kedua, membasuh kedua tangan. Ya, yang maksud dengan basuh kedua tangan yaitu membasuh kedua tangan hingga ke pergelangan. Ya, sebanyak 3 kali. Jadi bukan membasuh sampai siku Bapak Ibu, sampai pergelangan saja. Jadi di awal setelah kita berniat, kita basuh. Nanti akan di akhir nanti akan kita contohkan wudu dari awal sampai akhir yang masuk di dalamnya rukun dan sunnahnya. Disunahkan dia seseorang membasuh kedua tangannya 3 kali sampai pergelangan. Ya, sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam tempat air, baik setelah seorang itu bangun tidur ataupun tidak tidur. Ini kalau konteksnya apa? Kalau konteksnya dia wudhunya tadi dengan mencelupkan tangan. Tapi kalau pakai keran kan tidak terlalu masalah dia. Ya. Baik, dalilnya Rasulullah SAW beliau mengatakan, apabila salah satu di antara kamu bangun dari tidur, maka hendaklah ia mencuci tangannya sebelum ia masukkan ke dalam tempat air. Ini tadi saya katakan, kalau yang tidak masukkan dalam tempat air tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada orang di antara kamu yang tahu di manakah ia meletakkan tangannya pada waktu tidur. Kan kita tidak tahu Bapak Ibu, tangan kita nih entah kemana dia bergerilyanya pas lagi tidur kan. Entah apa yang disentuhnya pas lagi tidur kita tidak tahu. Takutnya menyentuh sesuatu yang najis. Maka apa? Tidak boleh seorang bangun tidur langsung dicelupkannya tangannya ke gayung, ke ember. Ya, kalau ke gayung habis itu dibuang tidak masalah. Tapi kalau dicelupkannya kemudian dipakainya untuk bersuci, itu dikhawatirkan. Takutnya ternyata tangannya ada najisnya. Maka sunnahnya mencuci tangan dulu. Ya, atau jangan mencelupkan tangan ke dalam air ketika seorang bangun tidur untuk mencuci. Jadi cara mencucinya dengan menyiratnya, bukan menyelupkan. Baik, kemudian sunnah yang berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca bismillah pada permulaan wudu. Ya, membaca basmalah. Yaitu kapan? Ketika membasuh kedua tangan sampai pergelangan tadi. Jadi ketika pertama tadi kan diniatkannya, kemudian sambil membasuh kedua tangannya dia mengucapkan basmalah. Ya, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Anas, ya, beliau menceritakan sebagian sahabat Nabi, ya, bahwa sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW mencari air untuk berwudu. Ya, kemudian Nabi bertanya, apakah kalian memiliki air? Maka Nabi SAW kemudian setelah ada air, beliau masukkan tangannya, kemudian beliau mengatakan, berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Tawaddu'u bismillah, kata Rasulullah. Ya, berwudulah dengan memulai mengucap bismillah. Atau hadis lain Rasulullah mengatakan, kullu amrin zibalin la yabda'u bismillah fahuwa aqra. Segala perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah maka tidak ada pahalanya. Jadi Bapak Ibu, bismillah ini doa segala hal. Ya, doa segala hal untuk memulai sesuatu itu bismillah. Jadi kalau kita tidak hafal doanya, baca bismillah aja. Tidak hafal doa mau makan, baca bismillah. Ya, tidak hafal doa naik kendaraan, baca bismillah. Ya, tidak hafal apapun amal yang baik, ya, amal yang baik tidak tahu kita doanya, baca bismillah. Tapi bukan berarti amal buruk baca bismillah juga, ini istihza, itu melecehkan namanya. Kadang ada orang buat konten nauzubillah seperti itu kan. Mungkin Bapak Ibu ada pernah lihat gitu kan, makan yang haram, dia makan babi dia baca bismillah, itu melecehkan namanya. Itu tidak boleh. Ya, dia ketika melakukan suatu kebaikan maka disunahkan baca bismillah. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian para ulama berbeda pendapat terkait mengucapkan bismillah ini. Mazhab Hambali itu mengatakan dia masuk dalam kategori wajib. Ya, masuk dalam kategori wajib baca bismillah. Kalau dalam mazhab Hambali, ya, bukan rukun, dia wajib ini di bawah rukun, ya. Bukan fardu maksud saya. Wajib ini dia di bawah fardu. Dalam artian dia sangat dianjurkan, tapi tetap kalaupun ditinggalkan tidak membatalkan wudu. Ya. Apa dalil mereka? Mereka mengatakan Rasulullah dalam satu hadis mengatakan tidaklah sah sholat seorang yang tidak berwudu dan tidaklah sah wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Rasulullah mengatakan tidak sah orang kalau sholat tanpa wudu itu tidak sah, dan juga tidak sah kalau orang berwudu tanpa menyebut nama Allah.
Ini dijadikan dalil oleh mazhab Hambali, berarti wudu itu dia menjadi wajib, ya, menjadi perkara yang harus dilakukan. Walaupun tadi para ulama sepakat kalaupun ditinggalkan wudu tetap sah. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya apa? Membaca bismillah ini tetap hukumnya sunnah. Hadis ini kata jumhur ulama, ini maksudnya adalah hadis ini menafikan kesempurnaan wudu dan tidak menafikan sahnya wudu. Dalam artian kalau orang wudu tidak baca bismillah itu tidak sempurna wudunya. Ya, wudunya tidak sempurna. Jadi hadis yang tadi kalau mazhab Hambali mengatakan ini berarti wudu ini atau baca bismillah wajib, tapi jumhur enggak. Ini hanya sebagai anjuran yang kalau dilakukan maka wudunya dinilai ibadah. Ya, wudunya dinilai sempurna, tapi kalau ditinggalkan maka wudunya kurang sempurna. Sama seperti ini Bapak Ibu, hadis yang mengatakan tidak sah sholat bagi orang yang tinggal di samping masjid. Misalnya rumahnya pas samping masjid nih, tidak sah sholatnya. Ada hadis mengatakan seperti itu. Itu maksudnya bukan berarti dia tidak sah sholat di rumah. Dalam artian apa? Sholat yang dilakukannya di rumah itu tidaklah sempurna karena dia bertangga dengan masjid. Bukan berarti tidak sah, ya, karena tidak menjadi satu kewajiban. Atau pendapat jumhur mengatakan atau pendapat Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Baik, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sunnah yang berikutnya berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Ya, kita kenal dengan istilah madmadah, berkumur-kumur, atau kemudian istinsyaq. Apa itu berkumur-kumur? Adalah masukkan air ke dalam mulut sambil berkumur-kumur, sambil diguncang-guncang gitu kan, mengenakan air ke seluruh bagian mulut. Ya, pastikan air itu masuk sebagian mulut, setelah itu mengeluarkannya kembali. Itu namanya madmadah. Atau istinsyaq, yaitu membersihkan hidung dengan memasukkan air dan menghisapnya ke dalam hidung. Ya, ini bahkan Bapak Ibu memasukkan air bahkan menghisapnya itu bisa menghilangkan ada kotoran di sini. Ya, ada kotoran di sini, dan itu bisa menghilang kalau orang pilek, itu cara praktis tuh. Ya, walaupun memang cukup sakit terasa di sini gitu. Dan ini cara aman kemarin ke zaman Covid ini cara yang terbaik ini ya. Pas zaman Covid kemarin, saya selalu kalau mau di swab lakukan ini dulu. Nah, biar bersih, nanti di swab aman terus. Baik, nah Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian ada yang disebut dengan istinsar. Jadi setelah seorang kumur-kumur masukkan air ke hidung, ada yang disebut dengan istinsar. Istinsar itu apa? Mengeluarkan air dengan angin dari lubang hidung. Ya, kita taruh, ya, meletakkan jari telunjuk sama ibu jari. Jadi tadi kumur-kumur sama masukkan air ke hidung pakai tangan kanan, istinsar tangan kiri. Kita masuk ini, kita kayak buang ingus. Ya, kayak buang ingus. Itu disunahkan. Jadi setelah kumur-kumur, kemudian kita masukkan air ke hidung, kita sedot, kemudian istinsar. Di kayak buang ingus ya. Kita ini tekan, kemudian kita hembuskan seperti mengeluarkan ingus. Ini sunnah. Ya, disebut dengan istinsar. Kemudian yang berikutnya, dalilnya apa? Rasulullah SAW menyebutkan orang mulai wudhu kemudian ia berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, maka akan dikikis segala kesalahan dan kotoran dalam mulut dan rongga hidungnya bersama-sama dengan air wudhunya itu. Jadi sunnah yang jangan disia-siakan Bapak Ibu, karena fadilahnya luar biasa. Mulut kita, bahkan sebenarnya seluruh anggota wudhu, ya, seluruh anggota wudhu yang kita basuh, itu dosa yang dilakukan oleh anggota wudhu tersebut keluar bersamaan dengan air wudhu kita. Jadi Bapak Ibu, kalaulah air dosa ini berwarna, mungkin setiap kita berwudhu kotor mungkin, tapi kan tidak nampak, ya, tidak berwarna dia. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya, atau kemudian pendapat ulama terkait dengan istinsyak dan istinsar ini. Kalau pendapat jumhur mengatakan dia adalah sunnah muakkadah. Ya, madmadah, kumur-kumur, istinsyak sunnah muakkadah. Tapi pendapat Hambali ini mengatakan dia masuk ke dalam kategori wajib tadi. Jadi sama tadi, bismillah bagi mereka wajib. Kemudian juga kumur-kumur dan istinsyak ini masuk kategori wajib. Ya, alasan mereka apa? Karena membasuh muka itu hukumnya adalah rukun.
mulut dan mulut serta hidung termasuk bagian anggota wudhu yang ada di dalam di wajah. Jadi kalau kemarin kita sebutkan yang jadi rukun dalam jumhur adalah bagian luar. Nah, mazhab Hambali mengatakan bagian dalam pun itu juga termasuk satu hal yang diwajibkan. Jadi dalam rongga hidung wajib dibersihkan, dalam mulut juga wajib dibersihkan. Ya, dalilnya beliau mengatakan hadis riwayat oleh Aisyah melakukan matmadhah dan istinsaq. Matmadhah itu kumur-kumur Bapak Ibu, dan istinsaq itu adalah masukkan air ke dalam hidung, adalah bagian dari wudu yang pasti. Maksudnya wudu yang sempurna. Jadi mazhab Hambali mengatakan ini juga termasuk hal yang diwajibkan. Berarti kalau kita tekankan lagi, ini sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Ya, sunnah muakkadah. Berikutnya hal yang disunnahkan dalam berwudu itu bersiwak. Ya, bersiwak hukumnya adalah sunnah menurut jumhur. Nah, kalau Ghazali mazhab Maliki mengatakan ini hanya perkara yang baik saja. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Kalaulah tidak menyulitkan bagi umatku, kata Rasulullah, maka akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Tapi karena itu akan merepotkan, tidak jadi diwajibkan, sehingga hukumnya turun menjadi sunnah. Jadi bersiwak itu Bapak Ibu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan siwak ini jangan diartikan kemudian harus pakai kayu siwak, itu enggak. Siwak itu adalah kegiatan membersihkan gigi. Bisa dengan sikat gigi, bisa dengan kayu siwak, atau bahkan para ulama mengatakan boleh dengan apa? Dengan sesuatu yang keras, termasuk jari ini. Jadi bisa kemudian pakai jari kita bersihkan. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, dan ini Bapak Ibu terutama apa? Dalam konteks bersiwak ini, sikat gigi ini sangat dianjurkan dalam dua kondisi. Yang pertama ketika bangun tidur. Ya, yang kedua ketika bau mulut berubah. Nah, ini sangat dianjurkan. Tetap hukumnya tidak wajib. Sangat dianjurkan, kenapa? Karena bangun tidur kalau tidak sikat gigi itu gimana Bapak Ibu? Ada kebayang sama kita kan? Kita sholat, samping kita ada orang bangun tidur nggak sikat gigi, dia pas pula nanti ngomong amin. Ya, walau dhalin, amin. Itu tercium sampingnya tuh Bapak Ibu. Nah, saya pengalaman pribadi kadang alami seperti itu. Lagi sholat, pas bilang amin, cium bau di sebelah. Ini orang nggak sikat gigi nih bangun tidur nih. Nah, itu kan mengganggu orang sholat Bapak Ibu. Ya, itu mengganggu kekhusyuan orang sholat. Yang kedua, ketika mulut kita berubah, baik itu dengan memakan sesuatu atau dalam kondisi seorang lama diam, lama tidak berbicara, itu bau mulutnya akan berubah. Maka dianjurkan untuk bersiwak, sangat dianjurkan sekali. Kemudian sunnah yang berikutnya yaitu menyela-nyela jenggot, ya, jari tangan dan jari kaki. Menyela-nyela atau menyeka-nyeka nih, saya tidak tahu bahasa Indonesia yang benar Bapak Ibu. Menyeka kayaknya, atau menyela ya. Jadi kalau orang lagi ngomong tuh di sela-selanya nanti, oh iya betul ya. Nah, kalau mencela lain itu Bapak Ibu ya. Baik ya, ini menyela-nyela berarti asal katanya sela bukan cela ya. Ya, menyela-nyela maksudnya apa? Kita baca sini maksudnya. Oh, baik, hukumnya adalah sunnah, maksudnya adalah memasukkan ya tangan, ya ini hukumnya sunnah, menyela jenggot yang tebal dengan siduk air yang dilakukan dari bagian bawah jenggot. Jadi dari bawah ya dari bawah diginikan. Ini khusus ya mungkin yang jenggotnya lebat. Kalau saya ini belum terlalu nah, mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat ada orang yang Rasulullah jenggotnya sampai sedadanya, ya ada. Jadi disunahkan di sela-sela sampai ke ujung. Ya, sampai ke ujungnya. Ini hukumnya adalah sunnah agar memastikan tadi air itu juga sampai ke kulit ke pori-pori di dagu ini. Jadi setelah tadi ketika dia basuh wajah, ya kemudian disunahkan dari bawah diginikan untuk kemudian memastikan ini basah, dan jenggot tadi kalau tidak terkena semua tidak masalah. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi jari tangan dan jari kaki. Ya, jari tangan dan jari kaki ini sunnah juga di sela-sela. Menyela-nyelanya sunnah Bapak Ibu, tapi memastikan air rata itu apa? Wajib. Itu termasuk syarat sah. Jadi kalau tanpa kita sela-sela sudah yakin kita air sampai ke sana, maka tidak masalah.
Tapi kalau ternyata gara-gara ndak kita sela-sela air ndak sampai di sini, wudunya jadi ndak sah. Berarti memang cara amannya ya berarti harus kita sela-sela. Karena ini kadang Bapak Ibu bisa jadi apa namanya terhalang. Ya bisa jadi ini terhalang, apalagi kaki. Kalau ini kan agak renggang ya, aman nih. Kaki kan agak rapat-rapat dari kaki kita. Ya, kalau ini kan otomatis lah kita basuh tangan di awal mungkin udah kaki, maka nanti disunahkan juga kaki, yaitu dengan kalau dalam sunnah dengan jari-jari kelingking, ya kita sela-sela apa namanya kaki kita. Allah alam mungkin kenapa kelingking, karena kalau jempol payah gitu kan. Kalau jempol kan payah gitu, kalau kelingking lebih mudah kan. Kalau jempol gimana, jempol agak payah dia. Baik, kalau kelingking lebih mudah, maka ini termasuk hal yang disunahkan untuk memastikan ya sampainya air ke anggota wudhu kita. Dalilnya Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jika Rasulullah berwudhu, maka beliau mengambil sedikit air lalu kemudian mengarahkan ke bawah dagu beliau. Ya, jadi bawah dagunya menyela jenggotnya. Setelah itu beliau bersabda, beginilah Tuhanku menyuruh aku melakukannya. Ya, untuk dalil jari dan tangan, Rasulullah mengatakan apabila kamu berwudu maka selalah jari kedua tangan dan juga jari kedua kakimu. Ini diperintahkan, berarti hukumnya adalah sunnah, ya sunnah yang sangat dianjurkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang berikutnya membasuhnya sebanyak 3 kali. Ini juga disunnahkan. Para ulama sepakat tentang sunnahnya membasuh sebanyak 3 kali. Ya, tapi mazhab Maliki menganggap ini perbuatan yang baik saja. Nah, ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan pas mengusap kepala ini. Sunnahnya sekali atau 3 kali? Ini ulama beda pendapat. Mengusap kepala rukun, ya, rukun sekali itu otomatis. Apakah kemudian cukup dengan sekali atau 3 kali? Di sini ulama beda pendapat. Jadi Bapak Ibu, kalau yang lain sunnah 3 kali itu sepakat. Wajah, tangan, kaki. Pas kepala ulama berbeda pendapat. Apakah memang cukup sekali saja atau disunnahkan 3 kali? Ya, pendapat jumhur bahwasanya apa? Tidak disunnahkan mengulangi mengusap kepala. Jadi kalau pendapat jumhur cuma sekali saja ya untuk mengusap kepala. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dijelaskan tentang wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau mengusap kepala dengan 1 kali usapan saja. Jadi pas mengusap kepala cuma 1 kali usapan saja. Mungkin kalau cara yang sempurna yaitu dengan mengusap ke belakang kemudian mengembalikan ke depan tangannya 1 kali saja. Ya, itu dalam pendapat jumhur. Mayoritas ulama mengatakan cuma 1 kali saja. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Ini berarti Bukhari Muslim. Tapi pendapat kedua yaitu mazhab Syafi'i. Ini maka banyak kita temukan di Indonesia. Mungkin pas kita diajarkan sama guru ngaji 3 kali juga, karena memang mazhab Syafi'i ya disunnahkan mengulang sebanyak 3 kali. Ya, apa dalilnya? Beliau mengatakan ya hadis dari Anas, mengulang sebanyak 3 kali adalah perbuatan yang lebih afdol. Beliau mengatakan tetap ya lebih afdol dengan melakukan 3 kali. Itu hadis yang disebutkan, hadis dari ini menjelaskan tentang saya melihat Utsman bin Affan membasuh 2 lengannya sebanyak 3 kali dan mengusap kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW melakukan hal yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, para ulama itu beda pendapat karena apa? Beda waktu melihatnya. Ada pas sekali melihat Nabi sekali terus wudunya kan, Utsman pas melihat 3 kali. Nah, maka disitulah kemudian ulama berbeda pendapat. Baik, ya. Berikutnya mengusap seluruh kepala. Ya, ini konteksnya adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Tapi dalam konteks mazhab Maliki dan Hambali itu wajib. Ya, kalau dalam Syafi'i dan Hanafi yang wajib itu mengusap sebagian, yang rukun. Ingat sudah kita bahas sebelumnya. Mengusap sebagian kepala itu hukumnya rukun. Mengusap kepala hukumnya rukun. Bagi mazhab Syafi'i dan Hanafi cukup sebagian sudah terpenuhi rukun. Sehingga mengusap seluruhnya bagi mereka itu hukumnya adalah sunnah. Tetap Bapak Ibu yang terbaik mengusap seluruhnya, karena itu hal yang sangat dianjurkan sekali. Nah, kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali mengusap seluruhnya itu rukun. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau mau cara aman itu memang kita keluar dari khilaf.
Ya, jangan cukup dengan suatu hal yang paling bawah, tapi yang paling sempurna. Oke, kalau masih ada wudhu cuma mengusap ujung saja, walaupun itu sah, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, tapi yang sempurna seluruhnya, dan itu mendapatkan pahala lebih. Nah, kemudian yang berikutnya mengusap kedua telinga pada bagian luar dan bagian dalam dengan air yang baru. Ya, mengusap kedua telinga. Ya, caranya telunjuk kita masukkan ke dalam, jempol mengusap bagian luarnya. Ya, dengan air yang baru, ya, sebaiknya dengan air yang baru. Ya, karena pendapat jumhur mengatakan sunnahnya mengusap dengan air yang baru. Jadi bukan air bekas apa tadi, bekas mengusap kepala langsung telinga, walaupun itu sah, tapi yang sunnahnya pakai air yang baru. Setelah dia mengusap kepala, ambil air lagi, kemudian usap daun telinganya. Ini mazhab jumhur mengatakan adalah yang disunahkan, yaitu mengusap dengan air yang baru. Dalilnya mereka melihat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengusap kepala dan kedua telinga bagian luar dan dalam. Rasul juga masukkan kedua jari telunjuk ke cuping telinga serta beliau menggunakan air yang baru untuk kedua perbuatan tersebut. Jadi beliau memakai air yang baru untuk membasuh telinganya. Baik. Ya, adapun mazhab Hambali, beliau mengatakan mengusap dua telinga ini hukumnya wajib juga, sama tadi. Jadi mazhab Hambali, Bapak Ibu, mereka mewajibkan semua yang ada di kepala ini harus dibasuh. Ya, tadi dalam hidung, kumur-kumur, termasuk telinga. Yang mereka menjadikan telinga itu satu hal yang diwajibkan juga. Dalilnya dua telinga adalah sebagian dari kepala. Itu dalil yang digunakan oleh mereka. Kemudian menurut pendapat mazhab Syafi'i, mengusap kedua telinga disunahkan sebanyak 3 kali, tapi jumhur sunahkan 1 kali saja. Jadi ada perbedaan pendapat lagi. Ya, tadi apakah menggunakan air yang baru atau air yang lama? Jumhur mengatakan pakai air yang baru. Berarti kalau kita ikut pendapat jumhur, pakai air yang baru 1 kali saja untuk membasuh telinga tadi. Tapi kalau pakai pendapat jumhur gabungan dengan Syafi'i, berarti apa? Mengusap dengan air yang baru dan kemudian apa? 1 kali saja. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ini dua yang terakhir, ya, memulakan dengan anggota sebelah kanan baru kemudian kaki yang kiri. Ya, ini terkhusus pada tangan dan kaki. Ya, untuk telinga itu bisa 1 kali dia, ya, sekali gerakan. Maka untuk tangan dan kaki disunahkan apa? Mendahulukan kanan baru kiri. Kalau seorang membaliknya boleh-boleh saja, tetap sah. Ya, cuman ini menyelisihi sunnah. Jadi sunnahnya apa? Kanan dulu baru kiri. Ya, kanan dulu baru kiri. Oke, baik. Nah, dalilnya ini sudah hampir di ujung ya. Ya, dalilnya apa? Rasulullah beliau selalu melakukan sesuatu mendahulukan anggota kanan. Ya, Rasulullah sangat gemar untuk memulai sesuatu dengan mendahulukan anggota kanan. Jadi Rasulullah, Bapak Ibu, pakai sepatu, menyisir rambut, bersuci, bahkan hal-hal yang baik selalu mendahulukan yang kanan. Maka sama, kita juga disunahkan mendahulukan yang kanan, termasuk ketika berwudu tadi. Ya, masuk ke tempat-tempat yang baik, ya, menggunakan kaki kanan. Kemudian terakhir Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tertib berturut-turut dan menggosokkan anggota wudu. Ya, ini sunnah bagi yang tidak mengatakan ini rukun. Tertib ini rukun bagi mazhab Syafi'i. Ya, tapi bagi selain Syafi'i, tertib itu apa? Maksudnya ke sunnah. Berturut-turut itu rukun bagi mazhab Hambali. Berarti bagi selain mazhab Hambali, berturut-turut itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian menggosokkan tangan ke anggota wudu itu rukun bagi mazhab Maliki, ya. Tapi mazhab yang lain mengatakan itu sunnah. Berarti hal-hal yang tidak masuk dalam konteks rukun itu masuk dalam konteks sunnah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Pak. Mengenai masalah musab kepala tadi. Ya. Kalau perempuan kan panjang, apakah seluruh rambutnya besar atau cukup bagian kepala saja di batas tulang ya. Yang kedua, di
tetap tidak masuk akal. Saya lupa penulisnya, panjang nama. Itu diceritakan hadis bahwa pada masa Rasulullah ada orang yang di luar Madinah itu tidak semua hafalan Quran yang bagus, tapi ada seorang anak kecil umur 7 tahun hafalannya sangat bagus. Lalu sesuai dengan hadis Nabi, untuk mengimami sholat itu harus yang Qurannya bagus, masih kemudian banyak hafalannya. Nah, ditunjuklah anak ini untuk menjadi imam. Kira-kira kalau itu dalam konteks apa namanya fikihnya, ini sholat dari bapak-bapak tadi sah apa enggak itu, kalau anaknya ya oke enggak, bapak-bapak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, tadi yang pertama terkait mengusap kepala. Ya, mengusap kepala itu termasuk bagian dari rukun. Ya, maka dalam mazhab Hambali beliau mengatakan yang rukun itu adalah seluruh yang masuk kepala itu, Bapak Ibu, adalah kepala. Ya, jadi rambut yang di luar kepala itu tidak dihitung. Ya, rambut yang di luar kepala itu tidak dihitung. Termasuk misalnya bagi orang rambutnya panjang, tidak bisa dengan mazhab Syafi'i ujung rambutnya dibasahnya itu tidak boleh. Harus rambut yang berada di kepala. Walaupun mazhab Syafi'i, Hanafi membolehkan sebagian, harus rambut yang ada di kepala. Nggak boleh misalnya baik laki-laki atau perempuan rambutnya panjang, yang ditariknya dibasuh nggak boleh. Ya, berat yang harus dibasuh adalah bagian yang ada di kepala. Ya, rambut yang ada di kepala. Ya. Tapi bagi perempuan dalam mazhab Hambali tetap sunnahnya adalah sebagian, atau bukan sunnah maksud saya, yang rukun adalah sebagian. Jadi mazhab Hambali mengatakan rukun membasuh seluruh kepala itu bagi laki-laki. Bagi perempuan rukunnya adalah sebagian, karena itu yang dipraktekkan oleh Aisyah. Jadi untuk ibu-ibu boleh ambil masukin tangannya, misalnya taruh di atas saja atau di belakang atau bagian manapun, yang penting masih bagian kepala. Tidak boleh rambut panjangnya dibasah, itu tidak boleh, tidak sah. Dia harus rambut yang ada di kepala kita. Itu ya terkait tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat, ya, anak kecil yang dia belum balik itu tetap sah untuk menjadi imam sholat. Tetap sah untuk menjadi imam sholat. Walaupun yang utama yang dia sudah umayyiz. Ya, nanti ada antara umayyiz tidak umayyiz. Tetap dianjurkan sudah umayyiz. Karena kalau tidak umayyiz, bahayanya nanti dia tidak paham terkait dengan ketentuan sholat. Atau dia nanti tidak wudhu segala macam. Tapi tetap sah. Ya. Terkait dengan bacaan tadi, yang paling utama adalah yang paling bagus bacaannya. Kalau ada yang sama, baru nanti dilihat faktor pemahaman. Ini urutannya apa ya? Jadi bacaan yang paling bagus. Kalau ada yang sama, dicari yang paling bagus pemahaman agamanya. Paling bagus pemahaman agamanya. Kalau sama juga, maka dicari yang lebih tua. Ya, lebih tua. Kalau dulu di zaman ini atau sekarang masih bisa nanti. Ya. Baik. Oh ya, lupa deh itu. Jadi pertama tadi yang paling banyak hafalannya, kalau sama yang paling tinggi ilmunya, kalau sama juga bisa dengan yang paling duluan masuk Islam. Ya, ini kan kalau konteks ada yang mu'alaf gitu ya. Kalau nanti sama juga, maka yang paling tua umurnya lagi. Jadi kalau konteks tadi Pak, kalau misalnya anak itu yang paling bagus, anak itu imam. Ya, anak itu imam. Tapi kalau ada anak itu ada orang tua, orang yang sudah balik maksud saya, yang lebih tua umurnya, sama bagus bacaannya, maka orang itu. Jadi bukan konteks banyak hafalan Bapak Ibu ya. Ya, bukan konteks banyak hafalan, tapi bacaan benarnya. Ya, jadi misalnya ada anak kecil hafal 30 juz. Bacaannya bagus. Ada orang dewasa bagus juga bacaannya, cuma hafal enggak 30 juz, ya orang dewasa ini. Ya, orang dewasa ini yang lebih dianjurkan. Tapi ini mohon maaf, kalau misalnya ada yang memang bacaannya ndak ini kan ndak bagus gitu kan, ada yang lebih mudah. Di sinilah kadang permasalahannya Bapak Ibu. Ini kalau kadang orang kalau sudah berumur tuh seperti itu dia, ya ndak mau mengalah. Kadang ini hal yang jangan sampai terjadi. Ada anak muda ya sudah, silakan anak muda kalau ternyata memang bacaannya
bagus. Alhamdulillah imam kita bacanya luar biasa. Ya, baik itu Pak. Ya terkait dengan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang tidak dalam keadaan haid, tapi dalam keadaan keguguran yang bebas, darah. Bagaimana dengan wudhu dan sholat yang sah? Kedua, ketika sholat dengan imam, lalu imam itu punya suara yang merdu, bacaannya fasih, suaranya mendayu, tasyahud, lalu kita terlena dalam mengikuti imam itu. Bagaimana dengan itu? Ini gimana gitu? Oke, baik. Ya. Yang pertama tadi terkait dengan keguguran ya. Keguguran itu masuk dalam konteks kategori nifas. Ya, jadi nifas itu Bapak Ibu adalah darah yang keluar setelah keluarnya janin. Baik itu lahir normal atau mungkin ya keguguran, ya lahir tidak entah prematur, entah mungkin keguguran. Intinya janin yang keluar setelah atau darah yang keluar setelah janin itu masuk kategori nifas. Jadi bagaimana sholatnya? Tinggal dilihat. Kalau untuk nifas Ibu tidak ada waktu paling sebentarnya. Ya, jadi kalau ternyata keluar dia sebentar, sejam kemudian tidak keluar lagi, udah wajib sholat. Ya, tinggal lihat saja masih ada keluar atau tidak. Kalau haid nanti ada haid waktu paling minimal 1 hari 1 malam. Kalau nifas tidak ada waktu minimalnya, waktu maksimalnya ada. Jadi bisa jadi seorang keguguran, ya, kemudian keluar darah. Tidak lama setelah itu, 2 jam setelah itu sudah berhenti, dipastikannya mana ada keluar, langsung wajib sholat. Jadi tetap ditunggu Bu, dia pastikan lihat ada anak darah keluar. Kalau ada berarti belum wajib sholat, kalau tidak ada berarti sudah wajib sholat. Waktu maksimal 60 hari, lebih 60 hari maka itu terhitung istihadah. Jadi tadi tinggal dilihat sampai darah memang dipastikan tidak ada keluar lagi, maka dia sudah wajib sholat. Kalau darah masih keluar tidak boleh sholat, patokannya 60 hari. Itu ya. Baik, kemudian yang kedua, ya imam yang suara sangat merdu sekali. Ini buat ibu-ibu mungkin Bu ya. Ini imam nih merdu kalilah suaranya gitu kan, mendayu, syahdu gitu. Ya, kalau ibu-ibu terlena dengan suaranya, ini dalam artian ini ya, terlenanya positif atau negatif nih ya, itu tadi. Kalau yang positif ya bagus, berarti dalam artian membuat dia sholatnya jadi khusyuk. Jadi kalau positif itu ibu-ibu pasti khusyuk dia. Ah, itu tadi. Ya, tapi kalau enggak positif jadi khusyuk, ya yang masalahnya yang mendengar nih berarti ini. Yang mendengar berarti dia harus istighfar berarti. Ya, jadi itu Bu ya. Kalau misalnya dengan kemerduannya membuat dia jadi enggak khusyuk, ya dia malah membayangkan bukan tentang konten yang dibaca, cuma membayangkan, oh ini orang suara merdu sekali nih, entah kemana-mana deh, ini itu istighfar ya. Berarti kekhusyuan dia, Bapak Ibu, syaitan itu akan selalu mengganggu sholat kita. Itu mengerjakan dia. Jadi syaitan ketika azan dia pergi sejauh-jauhnya, nanti selesai azan ketika orang sholat dia akan kembali lagi. Ya itulah syaitan. Maka pas kita sholat lupa ini lupa itu kerjaan syaitan Ibu. Jadi kalau misalnya kita terganggu terlena yang positif, itu sangat luar biasa. Kita akan pasti sangat menikmati bacaan kita ini, bahkan tidak sedikit orang menangis. Tapi kalau terlena negatif, istighfar. Ya, karena apa? Itu bagian dari godaan syaitan. Baik itu Ibu ya. Oke, baik ya, mungkin kita cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.